Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Bendil Jatikulon, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Bendil Jatikulon yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmatnya kita bisa berkumpul di sini mengikuti acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga acara inti pemaparan oleh CGB Angkatan 10, keempat sesi tanya jawab, kelima refleksi kegiatan diseminasi, keenam doa, ketujuh penutup. Baiklah, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Ibu Siti Zuliana, kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah hitungan ketiga dimulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara berikutnya adalah acara inti pemaparan oleh CGB Angkatan 10. Kepada Ibu Rahma kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu guru SDN 1 Bendil Jatikulon karena telah meluangkan waktunya untuk acara kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif. Juga sebelumnya untuk menambah semangat kita di siang hari ini, saya mohon ibu-ibu semua untuk berdiri ya, as briefing dulu supaya
supaya tidak mengantuk. Tepuk, nih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ulangi sekali lagi, nggih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, beda konsentrasi ya. Tepuk 5. Nah, ulang lagi. Tepuk 5. Ya. Terima kasih ini untuk melatih kita untuk konsentrasi ya. Sekarang sudah bisa untuk konsentrasi mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Next. Sekarang budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah merupakan salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu masih ingat dengan lagu Profil Pelajar Pancasila? Coba mari kita menyanyikan bersama-sama biar tambah fresh lagi ya, untuk mengikuti kegiatan ini nanti. Hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih ibu-ibu ya, biar tambah semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini. Sekarang kita lanjut untuk konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila itu tadi ya, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, seperti lagu tadi ya Bapak Ibu. Kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong dan mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu
ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa juga murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa mereka perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Sekarang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Untuk stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Sedangkan teori kontrolnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang. Lanjut ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata
disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapannya segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Sekarang nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila tadi sudah dijelaskan ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Program atau PYP ya, toleransi, integritas, rasa hormat, mandiri, antusias, menghargai, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dengan keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Sekarang bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup contohnya adalah kebutuhan yang terkait dengan kesehatan, rumah, dan makanan. Selain itu, kebutuhan untuk bertahan hidup dan kebutuhan untuk rasa aman. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan perasaan kasih sayang dan diterima oleh kelompok atau komunitasnya. Contohnya adalah keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja maupun juga kelompok di mana kita berada ataupun tergabung. Sekarang penguasaan. Kebutuhan akan penguasaan ataupun power. Dalam hal ini setiap murid punya kebutuhan dalam dirinya sendiri untuk merasa kompeten, menjadi terampil,
dan diakui atas ketercapaian dalam keterampilan. Selain itu, didengarkan dapat memberikan dampak dan pengaruh, dan juga mempunyai rasa harga diri. Bahkan sebaiknya mereka diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal penting di dalam hidupnya. Yang keempat ada kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan untuk membuat pilihan. Contohnya, kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan rasa percaya diri, dan kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal yang baru. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan atau fun ya. Contohnya itu guru menyajikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Motivasi perilaku manusia. Itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini murid melakukan disiplin diri karena dia menyadari akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sekarang yang motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sekarang konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama adalah hukuman, itu menyakitkan, ya, kemudian tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan itu menjadi tidak efektif, bisa merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Konsekuensinya, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Dengan restitusinya itu murid menjadi bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Dan teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol. Dan yang terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi ini sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Sekarang pengertian dari restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekarang ciri-ciri restitusi itu sendiri, yang pertama, bukan menebus kesalahan,
kedua itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang terakhir, menguatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan, contohnya kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Hukumannya, guru akan menghukum siswa, misalnya hormat bendera selama 10 menit, itu termasuk hukuman ya. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut. Kemudian konsekuensinya itu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak berkali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Restitusi, nah, ini penjelasan dengan restitusi ini, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa dan menyelesaikan masalahnya. Juga guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, yang terakhir ada sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol jika sebagai penghukum. Ya. Yang pertama, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik, baik itu hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini akan senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid. Ya, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini simptom yang membuat rasa bersalah. Pembuat orang merasa bersalah ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini contohnya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol dari membuat rasa bersalah. Jika sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya. Namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini bisa berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman akan menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Ini jika sebagai teman. Next, ini sebagai pemantau. Monitor atau pemantau. Ini memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan
tidak memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, itu pertanyaan yang bisa diajukan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Contoh yang terakhir, juga posisi kontrol kita sebagai manajer. Manajer itu ada posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama murid-murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada posisi kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini, atau kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Next. Sekarang keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Sekarang keyakinan sekolah atau kelas. Guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Ini contoh kemarin kegiatan dalam membuat keyakinan kelas 4. Ini dokumentasinya ya, diskusi tentang peraturan, tentang aturan apa saja yang harus dijalankan, kemudian merumuskan peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Dan ini hasilnya yaitu menegakkan keyakinan kelas. Next. Sekarang contoh kegiatan membuat keyakinan kelas, kita saksikan bersama contohnya, ada video.
Kemudian untuk video tentang pembuatan aturan kelas. Sekarang kita lanjutkan untuk contoh video membuat kalimat positif dari aturan kelas tersebut dibuat menjadi kalimat positif. Tadi kita sudah membuat aturan kelas. Sekarang aturan ini kita buat menjadi kalimat kelas. Bagaimana mengubahnya? Yaitu dengan cara mengubah dari kalimat ini menjadi kalimat
kasih. Jadi kalau sudah ditulis
kemudian dijadikan terang menjadi elemen positif, dijadikan keyakinan keras yang dipatuhi oleh anak-anak. Sekarang lanjut. Sekarang bagaimana pembentukan keyakinan keras? Itu ya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat, sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi anak-anak itu dilibatkan untuk membuat keyakinan keras. Sekarang segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi itu adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Itu dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Restitusi itu langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau tidak langsung menyalahkan anak. Semua pernah melakukan kesalahan. Kemudian langkah yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah atau alasannya. Itu nanti jika ada suatu masalah, itu yang pertama kan menstabilkan identitas. Itu jadi anak itu tidak langsung disalahkan, dicari alasannya kenapa kok berbuat seperti itu adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga itu menanyakan keyakinan dari kesalahan. Dari kesalahan itu ditanya apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas yang telah dibuat atau tidak. Ini ada contoh skenario anak yang melakukan suatu kesalahan. Kemudian cara penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, contoh ini skenarionya di pagi hari yang cerah, anak-anak kelas 4 berangkat ke sekolah dengan penuh semangat. Pukul 6.50 bel berbunyi, pertanda anak-anak masuk ke kelas masing-masing. 2 anak bertugas memimpin membaca doa di kantor. Hari ini jadwalnya Sani untuk memimpin doa di kantor, namun Sani belum ada di kelas. Kegiatan doa pagi selesai, Sani pun belum juga datang. Saat Bu Rama sudah berada di kelas dan memulai kegiatan pembukaan, sampai di kegiatan inti Sani pun masih belum ada di kelas. Saat Bu Rama menjelaskan materi matematika, terlihat Sani lari dari parkiran sampai ke kelas. Dengan nafas ngos-ngosan, Sani masuk kelas, memberi salam, kemudian salaman dengan Bu Rama. Hal ini bukan kali pertama, melainkan sudah berulang sampai 4 kali. Akibatnya, Sani sering tertinggal pelajaran, nilai menurun, dan Sani pun melanggar keyakinan kelas dan itu datang ke sekolah tepat waktu. Di sini ada contoh video
itu tadi adalah contoh penyelesaian masalah jika ada suatu saat anak sedang datang terlambat ke sekolah. Jadi kita tidak boleh langsung menyalahkan anak, kita cari solusinya secara bersama dengan menggunakan segitiga restitusi itu tadi yang ada 3 langkah. Sekarang ada tanggapan dari anak yang berbahasa tadi, bisa diputarkan dulu. Tanggapan dari siswa tadi. Jadi anak kalau diajak berdiskusi seperti itu, nantinya anak tidak akan menjadi anak tidak akan merasa kesal dengan gurunya. Kadang kalau guru itu langsung memarahi anak, mungkin di hati anak itu akan merasa pegel atau dendamnya. Jadi kita cari solusi bersama-sama seperti itu. Tapi contoh tanggapan anak. Sekarang ada kasus yang kedua, contoh ini ada contoh skenario yang kasus 2, yaitu hari ini jadwal ulangan harian matematika. Brahma tidak bisa menunggui murid mengerjakan ulangan karena sedang ada tugas dari sekolah. Ternyata saat ulangan berlangsung, salah satu murid yaitu Golida mencoret kertas ulangan temannya yaitu Wafa. Golida berbuat seperti itu karena kesal tidak diberi contekan oleh Wafa. Setelah itu, Wafa dan Tasya sebagai ketua kelas menemui Brahma untuk melaporkan kejadian tersebut. Brahma akhirnya meminta Tasya memanggil Golida. Setelah itu Wafa dan Tasya kembali ke kelas. Brahma mencoba menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Sini ada contoh videonya.
keluar dari basis tadi yang bisa diselesaikan dengan cara segitiga restitusi. Sekarang inilah pemaparan materi tentang budaya positif. Sesi tanya jawab dulu. Baiklah, acara inti pemaparan oleh CDB Angkatan 10 oleh Ibu Wiramawati sudah selesai. Acara yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu Guru, bila ada pertanyaan silakan disampaikan. Maju saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya mengenai bagaimana cara seorang guru bisa merubah paradigma tadi dari stimulus respon ke kontrol. Untuk pertanyaannya saya tampung dulu, mungkin ada satu saja nih, satu tambahan untuk pertanyaan. Monggo yang mau bertanya silahkan. Oke, silahkan di sini Bu. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana menerapkan disiplin positif mengembangkan pada anak melalui pendidikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bu Wahyu ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara seorang guru itu bisa merubah dari paradigma tadi, dari stimulus respon ke kontrol. Kita dalam stimulus respon itu seolah kita yang berkuasa, bisa merubah orang, kita dapat mengendalikan orang, namun ternyata hal itu adalah salah. Sebenarnya kita itu tidak bisa merubah atau mengendalikan orang, namun orang tersebutlah yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa stimulus respon itu kurang tepat, kita harus mengubahnya ke teori kontrol, bahwa diri sendirilah yang bisa mengontrol atau mengendalikan dirinya sendiri. Bagaimana Bu Wahyu mengenai jawaban dari saya? Sudah puaskah? Puas. Ya, terima kasih. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, saya akan mencoba menjawabnya. Pertanyaan dari Bu Salma ya. Bagaimana menerapkan disiplin positif mengembangkan pada kedisiplinan anak melalui pendidikan ya. Yang pertama, kita harus menanamkan rasa tanggung jawab pada siswa dengan memberikan penguatan positif sesuai perilaku yang diinginkan. Sebagai guru, harus bisa memberi contoh kepada anak-anak, misalnya sikap disiplin, baik itu nilai kebajikan, baik nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kita sudah sampai di penghujung acara ya. Untuk itu saya akan memberikan refleksi kepada ibu-ibu semua. Hal yang pertama, refleksi pertama adalah hal baik apa saja yang sudah Anda pelajari dalam kegiatan ini. Ini nanti akan saya kasih kertas post-it
Nanti ibu-ibu bisa menjawabnya, kemudian bisa ditempel di depan. Silakan tulis hal baik apa yang sudah Anda pelajari dalam kegiatan ini. Silakan untuk merefleksi. Video ini bisa juga menjawab. Video juga bisa saya kasih. Yang sudah bisa menempelkan di papan depan. Silakan. Monggo, segera saja. Monggo yang sudah bisa menempelkannya. Ribut. Ini masih baca. Ada berapa? Oh terbalik. Tidak apa. Oh iya tidak apa-apa. Bentar. Gini aja. Oh, bentar. Gini aja ya, tidak apa-apa. Monggo silakan. Lanjut ya, untuk yang refleksi kedua, bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti kegiatan ini? Ini akan saya bagikan kertas post-it warna hijau. Refleksi yang ketiga, hal baik apa yang Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Pertanyaan saya langsung saya tanyakan saja. Yang menjawab, silakan. Yang sudah menempelkannya depan. Bisa ditempelkan di depan. Setelah ini saya bacakan. Yang ketiga, jadi juga bisa. Hal baik apa saja yang Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini?
Langsung saja nggih, ini saya bacakan karena tidak begitu lainnya melekat. Untuk refleksi yang pertama, hal baik apa saja yang sudah Anda pelajari dalam kegiatan ini? Ini contohnya di sini hasil refleksi dari, tidak ada namanya, yang bisa bacakan ya. Refleksi pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan gaya minum kelas. Itu contoh refleksi yang pertama. Kemudian untuk refleksi yang kedua, bagaimana perasaan Anda dalam mengikuti kegiatan ini? Senang karena memperoleh banyak ilmu. Ini saya bacakan, ini juga memperoleh banyak ilmu, hampir sama jawabannya ya. Dan untuk yang ketiga, hal baik apa yang Anda lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin ada yang mau memberikan jawaban, hal baik apa yang Anda lakukan? Ini mau menjawab? Silakan. Hal baik yang bisa saya lakukan setelah mendapatkan pemaparan materi hari ini adalah bila ada masalah saya akan menyelesaikannya dengan solusi segitiga restitusi. Terima kasih Ibu-ibu atas partisipasinya. Demikian tadi pemaparan dari diseminasi budaya positif. Ibu-ibu telah mengikuti dengan antusias, dengan keaktifannya. Saya mau ucapkan terima kasih, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kehadiran Bapak Ibu-ibu semua di sini menjadikan ladang pahala untuk ibu-ibu guru SDN 1 Bendel Jati Kulon. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau kekurangannya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10. Baiklah, rangkaian acara sudah kita lalui dengan baik. Saatnya kita akhiri acara ini dengan doa dan penutup. Kepada Ibu Fitria Isa Mazidah, saya persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunyati wa fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablatil maut wa rahmatan indatil maut wa maghfiratil ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najjata min nari wal afwan idza syar. Rabbana la tuzigh qulubana idza hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Iza. Baiklah, pada siang hari ini acara sudah terlaksana dengan baik. Saya selaku pembawa acara, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.